Nazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pada malam itu Allah perintahkan khusus Jibril alaihissalam dan para malaikat turun, ya. Dan itu Allah bawa berikan ketentraman di malam itu sampai subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya Tuhan, pencipta, penguasa alam semesta ini, termasuk diri dan jiwa kita sebagai manusia dan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan agar roda kehidupan kita di muka bumi ini selalu berjalan dengan baik, terpenuhi kebutuhan kita dengan banyak bersyukur kepadanya. Dan Allah memudahkan susunan dua kata ini agar semua kita mampu untuk melakukannya dan mengucapkannya, yaitu Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat mulia ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, pemimpin anak Adam, dan sebaik-baik suri tauladan bagi semua manusia, bukan hanya kaum muslimin, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan tentunya sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau, dan masa hidup beliau 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya. Kemudian 10 tahun fase Madinah, semuanya penyempurnaan agama Allah sehingga bisa kita nikmati agama itu sebagai panduan hidup kita. Saya mengucapkan tentunya ahlan wa sahlan, selamat bertemu semua teman-teman yang hadir di sini, baik ikhwah ataupun akhwat. Dan juga saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada panitia, pelaksana dan pengadaan terhadap pameran ini. Terlepas daripada keuntungan dari transaksi yang bisa didapatkan, tapi mengumpulkan kaum muslimin, baik itu adalah pengusaha-pengusaha muslim, yang kita tahu ini adalah memang pameran keluarga muslim, maka ini sangat baik sehingga pengusaha-pengusaha muslim bisa mempromosikan dan menawarkan produk-produk mereka yang kita harapkan tentu karena seakidah dengan kita. Juga kita berharap mereka sudah faham kalau produk-produk dalam Islam dianjurkan untuk 5 huruf, yaitu halal, dan menjauh 5 huruf yang lain, yaitu haram. Selain daripada itu juga bertemunya antara konsumen muslim dengan muslim yang lain, terjalin ukhuwah di antara kita. Terlebih lagi Masya Allah di pameran ini, tidak seperti pameran-pameran umumnya, di sini diikuti dengan adanya talk show, pengajian, pembagian informasi. Ini sangat positif. Semoga ini bisa terus berjalan dan dikembangkan oleh semua pengusaha-pengusaha muslim, ya, baik pengusaha yang sudah berjalan dengan pameran-pameran atau event seperti ini, juga yang belum melakukannya mungkin bisa meramaikan dan memperbanyak. Ini adalah amal yang sangat baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ikhlaskan niat kita, baik yang menjual produknya karena ingin mencari rezeki yang halal, yang datang membeli karena ingin berinteraksi dengan pengusaha-pengusaha muslim dan mencari produk juga yang halal dan baik. Bagi pelaksana ingin mempertemukan antara dua sisi muslim tadi, semua ini akan menjadi ajang pahala. Sekaligus juga kami sebagai pemateri dan teman-teman yang datang untuk menuntut ilmu juga dicatatkan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Fadhal. Oke, syukran Ustadz atas mukadimah yang luar biasa Ustadz. Oke, mungkin kita akan langsung mulai saja talk show di sore hari ini Ustadz untuk memaksimalkan waktu kita tentunya insya Allah. Oke, baik Ustadz. Di sini sebelum kita berbicara tentang talk show sendiri, di sini kita membahas tentang dahsyatnya Ramadan sendiri Ustadz. Namun tentu saja kita ingin membahas terlebih dahulu tentang permasalahan-permasalahan sendiri. Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat suci dan sangat mulia tentunya. Dan haruslah kita memiliki sebuah persiapan Ustadz. Dan Ana melihat di beberapa kasus ada di antara kita muslimin mungkin sangat banyak. Ada satu penyakit yang selalu hampir menggandrungi kita semua Ustadz. Bahkan penyakit ini membuat kita telah memasuki bulan Ramadan di hari pertama maupun di hari kedua, hari ketiga.
penyakit ini tetap membuat kita merasakan Ramadan itu hambar Ustaz, bahkan tidak ada sebuah hal yang luar biasa di sana. Dan penyakit ini mungkin bisa kita namakan dengan futur Ustaz. Dan di sini mungkin kita Ana mewakili teman-teman yang ada di sini, kita semua tentu ingin mengetahui sebenarnya futur ini bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana agar kita bisa berhasil melewati futur ini dan bisa memaksimalkan waktu kita di bulan Ramadan ini Ustaz. Mungkin tafadhol Ustaz, silakan Ustaz. Mungkin yang perlu digarisbawahi dulu makna futur ya. Oke Ustaz. Kalau futur itu, kalau teman-teman sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu, futur itu berarti seseorang sudah sampai pada level iman tertentu, sudah melaksanakan amal-amal soleh tertentu, kemudian satu waktu dia membuka pintu kemaksiatan, sehingga akhirnya kendor semangat dia untuk ibadah, mengurang iman dia karena dosa tersebut. Maka mulailah dia meninggalkan amal-amal soleh dan terjerumus dalam pelanggaran, itu baru diistilahkan futur. Ya. Ini tidak masuk di dalamnya kalau orang misalnya awal hari-hari pertama Ramadan dia masih belum semangat ibadah. Itu tidak kita istilahkan dengan futur. Ya, futur itu memang betul-betul dia sudah sampai pada level tertentu, lalu dia tinggalkan karena adanya dosa. Nah, kalau permasalahan tadi yang ditanya tentang masalah bagaimana caranya kita bisa merasakan ramainya, dahsyatnya, nikmatnya Ramadan dari hari-hari pertama sehingga tidak terasa hambar, maka jawabannya adalah satu, harusnya kita memiliki ilmu tentang keutamaan Ramadan itu sendiri. Hampir semua ustadz, kiai, ulama, mereka pasti akan sibuk menyampaikan di khutbah Jumat mereka, di ceramah-ceramah mereka, bahkan tidak sedikit masjid setiap kali malam sebelum tarawih mereka adakan ceramah. Dan terulang-ulang mereka menyebutkan tentang fadilah Ramadan, fadilah puasa, fadilah solat tarawih, fadilah baca Quran, berzikir, sedekah, umrah di Ramadan dan seterusnya. Semua itu tujuannya memang untuk membuat agar kita bisa menyambut Ramadan dan melalui Ramadan dengan semangat dan terasa ada manisnya. Perlu teman-teman garis bawahi, tidak ada satupun ibadah dalam Islam yang tidak ada keutamaannya. Tidak ada. Apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk kerjakan, sholat wajib atau sunnah, puasa wajib atau sunnah, keluarkan harta, zakat yang wajib ataupun sedekah yang sunnah. Misalnya haji yang wajib dan umrah yang sunnah, zikir, baca Quran, jenguk orang sakit, bakti sama orang tua, berbuat baik dengan sanak kerabat dan silaturahim, apa saja, semuanya pasti punya keutamaan atau fadilah. Begitu juga semua dosa-dosa dan pelanggaran yang dilarang dalam agama pasti ada ancamannya. Ini cara yang paling efektif membuat kita semangat untuk mengerjakan satu jenis ibadah yang sedang kita jadikan target dengan cara membaca janji Allah di ibadah itu atau bahasa ceramahnya fadilahnya. Kenapa hari ini kita bahas dahsyatnya Ramadan? Di antaranya akan kita sebutkan apa sih kedahsyatan Ramadan itu? Seperti apa sebenarnya keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan. Tujuannya untuk membuat kita semua semangat dalam menyambutnya. Mungkin 2 hari, 3 hari lagi akan masuk Ramadan. Kita sudah punya persiapan modal. Selepas kita bertemu seperti ini, mendengarkan keutamaannya, kita akan jadi lebih semangat untuk menyambutnya dari hari pertama sampai hari terakhir karena kita tahu akan dapat apa. Setiap teman-teman mau mengerjakan ibadah apapun, mau rajin sholat malam, jangan sholat kecuali sudah tahu dapat apa kalau sholat malam. Bahasa ceramahnya adalah fadilahnya. Sebelum sedekah, jangan sedekah sebelum tahu apa keutamaan sedekah. Sebelum puasa, sebelum baca Quran, sebelum zikir, sebelum jenguk orang sakit. Semuanya baca keutamaannya. Dan di masa kita sekarang, kita hanya butuh hitungan menit untuk mengetahui itu. Handphone kita sudah menjadi perpustakaan berjalan. Tinggal ketik keutamaan sedekah, keutamaan puasa, keutamaan sholat malam. Sebelum sholat malam 10 menit aja baca. Ketik di Google tentang keutamaan sholat malam. Keluar banyak artikel. Mau visual, mau audio. Tinggal ketik di Instagram, di Facebook, di YouTube. Keluar semuanya. Coba dengarkan. Sebuah hadis, 2 buah hadis, 10 buah hadis. Sebuah ayat, 3 ayat, 10 ayat. Maka itu akan memotivasi kita. Maka itu penting sekali. Sehingga
terasa memang ibadah itu dari awal kita kerjakan. Dari rakaat pertama sholat malam. Dari ayat pertama kita baca dari Al-Quran. Dari ucapan zikir yang pertama. Dari rupiah yang pertama kita sedekahkan. Dari hari pertama kita puasa. Hari pertama kita akan mendaftar haji dan umroh. Apalagi kalau sudah sampai ke sana. Semuanya kita lakukan dengan semangat. Karena kita tahu kita akan mendapatkan apa. Teman-teman kerja di kantor. Apa yang membuat kita semangat bekerja? Selain mungkin kita mau mempraktekkan ilmu kita, menjaga nama baik kita, tentu karena ada income yang kita dapatkan. Kita tahu dengan kerja 1 bulan kita akan dapat gaji sekian. Dengan saya lembur, saya akan dapat gaji bonus sekian. Fasilitas di kantor akan dapat ini dan itu. Karena ada ini kita jadi semangat kerja. Nah seperti itu kurang lebih gambaran tentang ibadah-ibadah ini. Sebagaimana juga sebaliknya, kalau teman-teman mau meninggalkan satu perbuatan buruk, apapun itu. Mungkin seseorang di antara kita tahu dalam dirinya pelanggaran apa yang ada. Misal dia suka bohong, dia riba, dia berzina, dia apa saja. Maka bagaimana cara meninggalkannya? Tidak ada yang mengalahkan efektivitas, ya, motivasi untuk mengerjakan satu perbuatan untuk meninggalkannya. Kecuali kalau amal soleh apa yang dijanjikan, kalau dosa apa yang diancamkan. Misal orang suka bohong. Ketika jadi Google, ancaman ya berbohong. Keluar semua artikel tulisan tentang masalah itu. Visual dan audio bisa lihat tadi. Facebook, Instagram, TikTok, apa saja. Tinggal ketik cuplikan ceramah tentang itu misalnya. Kita akan temukan banyak sekali di antara dai dan ulama kita menyebutkan. Dengan mendengarkan 1, 3, 10 hadis, 1, 4 atau 9 ayat Al-Quran. Kita pasti akan bisa atau mau meninggalkan perbuatan tersebut. Apa yang membuat kita semua bisa hijrah menjadi orang yang lebih baik setelah sebelumnya jauh dari agama? Karena kita tahu apa yang dijanjikan dalam ibadah yang kita mau kerjakan. Dan kita tahu ancaman apa yang diancamkan kalau kita tetap dalam dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu kalau tadi bagaimana menghilangkan hambarnya Ramadan di awal-awal hari Ramadan. Sehingga terasa lebih nyaman, lebih enak, lebih semangat kita sambut. Maka baca dan cari tahu keutamaan Ramadan tersebut. Ulang-ulangi dengar ceramah-ceramah. Dari ustadz-ustadz cukup banyak. Kalau perlu 10 ustadz dengerin. Bolak-balik gonta-ganti suara yang berbeda. Baju yang berbeda. Orang yang berbeda. Penyampaian yang berbeda. Mungkin contoh-contoh dan kisah yang berbeda. Itu makin membakar semangat kita. Untuk mau selalu mengerjakan ibadah tersebut. Oke, Masya Allah. Syukran Ustaz. Masya Allah, di sini terlihat sangat luar biasa ya teman-temannya. Bahwa kita sangat membutuhkan motivasi di dalam ibadah tersebut. Seperti harus mengetahui terlebih dahulu keutamaan dan juga ancaman-ancaman Allah dari hal-hal dosa yang kita lakukan. Masya Allah ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Oke, mungkin untuk selanjutnya, case selanjutnya kita akan mencoba mungkin untuk lompat Ustaz ke permasalahan yang lain. Karena di sini ada beberapa permasalahan lain yang sering sekali ditanyakan oleh mungkin teman-teman kita dari kalangan akhwat. Namun permasalahan ini seperti tidak kunjung selesai. Dan mungkin ada beberapa nasihat yang mungkin Ustadz ingin sampaikan. Ini berkaitan tentang fenomena akhwat yang mungkin selalu bertanya tentang bagaimana cara membayar hutang puasa. Ketika di saat bulan Ramadan itu sudah di depan mata Ustadz. Kira-kira bagaimana untuk membalas dan juga menjawab akhwat-akhwat kita yang selalu bertanya seperti ini Ustadz. Apakah ada cara lainnya atau memang harus dengan, apakah ada nasihat lainnya tentunya Ustadz? Silakan Fadal Ustadz. Ya jadi semua utang, semua namanya hutang ya. Itu makin cepat dibayar makin bagus. Kan gitu. Baik itu kepada Allah ataupun kepada manusia. Kalau kita punya utang uang sama manusia, makin cepat kita bayar, makin mulia nama kita, makin harum juga di mata dia, kita lepas tanggung jawab, tidak ada beban, kan gitu. Karena kita sudah selesaikan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat saya lillahi taala, saya ingin menyampaikan kepada semua muslimah, semua akhwat yang ikut offline ataupun online dalam materi kita, baik langsung ataupun siaran ulang tentunya nantinya kalau diulangi lagi di media kami, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu menunda-nunda untuk membayar utang. Ramadan adalah kewajiban. Kalau ukhti muslimah, Anda harus utang Ramadan karena haid. 6 hari, 7 hari. Misal ada yang haid sampai 2 minggu misalnya. Dia utang, baiklah. Dia utang selama haid tersebut. Setelah Idul Fitri jangan ditunda untuk dibayar. Walaupun spare waktunya masih ada sampai bulan Sya'ban. Tetapi makin cepat dibayar makin bagus. Ya. Karena kalau Anda meninggal belum sempat bayar utang. Sementara Anda memang punya kewajiban untuk membayarnya. Bukan orang yang pikun.
atau orang punya penyakit kronis yang tidak diharapkan sembuhnya sehingga tidak puasa lagi, maka tentu saja Anda lebih baik membayarnya, gitu kan, membayar. Dan kalau Anda meninggal, ahli waris harus membayar itu. Misalnya ada seorang muslimah, dia punya utang 2 hari Ramadan saja. Sebenarnya setelah Idul Fitri, dia punya kemampuan untuk membayarnya. Dia bukan meninggal di Ramadan, ya. Dia punya kemampuan membayar, tapi dia meninggal misalnya. Maka di sini ahli warisnya wajib membayarnya. Kenapa harus dibebankan pada orang lain? Belum lagi dari satu sisi, kata Nabi SAW, man shama ramadana thumma atba'u sittan min syawal kana kasaumid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan, syaratnya ya, sebulan penuh, lengkap. Kemudian diikuti 6 hari saja dari bulan Syawal. 6 hari saja bulan Syawal, pahalanya sama dengan puasa setahun. Sama dengan 365 hari puasa non-stop. Nah berarti syaratnya harus full dulu 1 bulan, baru tambah 6 hari bulan Syawal. Kalau ada muslimah, dia karena haid misalnya punya utang 6 atau 7 hari. Dia belum bayar utang itu. Tapi dia puasa Syawal dulu, bolehkah? Boleh saja. Tetapi selama dia belum bayar utang Ramadannya, maka pahala setahun belum dicatatkan untuknya. Karena syaratnya harus puasa 1 tahun. Terlebih lagi, satu sisi. Bukankah kita selama Ramadan sudah dilatih terbiasa puasa? Ini bukan sehari 2 hari nih. Kalau wanita haid 7 hari misalnya, 1 minggu berarti ada 3 minggu dia puasa kan gitu. Karena ini wajib. Sudah terbiasa perutnya, sudah terbiasa ya tubuhnya dan fisiknya menerima tata cara puasa dengan tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Ini kan enak, tinggal dia tunggangi untuk membayar utangnya setelah Idul Fitri. Kan gitu. Jadi lebih bagus dia langsung bayar setelah Idul Fitri, mungkin lah anggap Lebaran, mungkin karena di Indonesia masih sering silaturahim keluarga, makan ketupat dan segala macam, dia tunda misalnya sepekan bulan Syawal. Baik, pekan kedua mulai puasa, pekan ketiga, pekan keempat. Kenapa enggak dibayar utang-utang itu? Dibayar utang Ramadannya, kemudian dia puasa Syawal. Jangan teman-teman sekalian menunda sampai seperti sekarang misalnya. Tinggal 2 hari lagi Ramadan. Ini seringkali di pengajian begitu ditanya tuh. Ya Ustaz, saya punya utang 10 hari. Tapi sekarang tinggal 2 hari Ramadan. Apa yang harus saya lakukan? Ini ibaratnya sering saya kasih contoh di pengajian seperti pesawat sudah patah 2 sayapnya. Lalu bilang, Ustaz tolong selamatin. Mau dibawa kemana pesawat itu? Mana ibu dan ukhti ini 11 bulan yang lalu? Kemana aja? Kenapa sisa 2 hari Ramadan baru nanya utangnya 6 hari atau 7 hari bagaimana cara bayarnya gitu kan. Kalau ada di antara muslimat, mudah-mudahan di sini tidak ada. Dia masih punya utang Ramadan. Ya, dia masih punya utang Ramadan, misal 3 hari aja. Sementara sekarang sudah hari hari Sabtu ya. Kemungkinan besar besok ada informasi dari pemerintah kita untuk puasa Senin atau paling lambat mungkin Selasa. Maka dia harusnya segera membayarnya. Yang tidak boleh puasa hanya di hari syak namanya. Apa itu hari syak? Hari yang diragukan masuk Ramadan. Ya, itu hari terakhir bulan Sya'ban. Itu tidak boleh puasa. Sebelumnya bisa puasa, maka bayar semampunya. Kalau misalnya utangnya cuma 2 hari dan dia bisa bayar 2 hari, alhamdulillah. Kalau dia tidak bisa, dia taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala dan sisa utangnya dibayar nanti selepas Idul Fitri. Dan disempurnakan dengan mengikuti bayar fidyah. Mengeluarkan makanan, kalau kita mungkin di Indonesia makanan pokok 2,5 kilo beras. Seperti zakat fitrah, 1 hari utang diikuti dengan 1 fidyah. Allahu a'lam. Ya. Oke, syukran Ustaz. Ini masih berkaitan tentang hutang puasa tadi Ustaz. Tadi Ustaz sempat menyinggung tentang fidyah sendiri Ustaz. Di antara masyarakat kita juga ada beberapa kasus Ustaz terkait dengan fidyah ini sendiri, di mana hutang puasa tersebut mereka mengatakan bisa dibayar dengan fidyah. Namun tak sedikit juga ada beberapa kasus yang mereka seperti bermudah-mudahan Ustaz, menggunakan fidyah ini sebagai salah satu untuk membayar hutang puasa mereka sehingga membuat mereka lalai Ustaz. Jadi pada saat bulan puasa tersebut datang, mereka seperti bermudah-mudahan nanti ini bisa diganti setelahnya dengan fidyah. Apakah ini diperkenankan dalam agama kita ataukah memang fidyah tersebut sendiri bagaimana sih hukumnya sebenarnya Ustaz? Oke, mungkin silakan dijawab Ustaz. Fidyah itu adalah seperti denda ya.
dia boleh menggantikan posisi puasa bagi orang yang pikun, yang sudah tua sekali. Nggak mungkin puasa gitu. Nenek-nenek kayak kakek umur 90 tahun misalnya. Dia nggak bisa puasa, nggak kuat memang. Atau yang kedua kasusnya orang yang kena penyakit kronis yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya. Misalnya dia kalau tidak minum obat, dia akan sakit. Ya. Itu berarti boleh dia tidak puasa. Gitu ya. Nah, keadaan ini dibolehkan untuk tidak puasa diganti sama fidyah saja. Karena dasarnya memang di luar Ramadan pun dia tidak akan mungkin bisa puasa. Tetapi wanita hamil, menyusui, ya, kemudian musafir, ini semuanya atau sakit biasalah, ya, yang mesti diharapkan sembuhnya, ini nggak bisa diganti dengan fidyah, diganti dengan puasa juga. Sebagian ulama mengatakan fidyah bagi orang-orang yang tadi saya sebutkan yang kedua ini, itu pelengkap terhadap bayar utang puasanya. Jadi bukan pengganti. Pengganti itu hanya terjadi bagi orang yang pikun atau memang sudah tidak bisa lagi berpuasa kena penyakit kronis. Ya, itu Allahu a'lam. Ya. Oke, baik, syukran Ustaz. Insya Allah, Masya Allah, tentang masalah hutang puasa sendiri insya Allah sudah sangat terjawab ya dari Ustadz Khalid sendiri. Mudah-mudahan setelah ini untuk teman-teman kita yang akhwat agar tidak berlalai-lalai ya dalam membayar hutang puasa ini tentunya. Karena di sini ada banyak sekali keutamanya dan teman-teman ini merupakan sebuah pesan yang luar biasa. Dan kita harapkan semoga di tahun depan pertanyaan-pertanyaan seperti agar tidak ada ya. Wallahualam. Oke, selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke case selanjutnya Ustadz. Karena di sini kita mungkin akan fokus ke permasalahan-permasalahan masyarakat terlebih dahulu Ustadz. Dan selanjutnya mungkin di sini masih berkaitan tentang bulan puasa Ustadz. Namun di sini sebenarnya topiknya sangat sederhana insya Allah. Namun dan juga lumayan sering hadir di masyarakat kita seperti, namun ini sebenarnya sedikit menggelitik Ustadz sebenarnya. Ini berkaitan tentang masalah sedang berpuasa. Dan terkadang pada saat puasa tersebut kita merasa adanya dengan cuaca ada sedikit gerah Ustadz. Dan pertanyaannya sebenarnya sangat gampang ya. Apakah pada saat puasa tersebut kita boleh melakukan hal seperti mandi berulang-ulang Ustadz. Ataupun menggosok gigi dan yang lainnya. Ini sebenarnya merupakan hal yang kecil namun insya Allah bisa jadi ilmu yang sangat bermanfaat juga agar teman-teman kita bisa lebih berhati-hati ke depannya Ustadz. Oke, mungkin bisa dijawab, silakan Ustadz. Apakah orang yang puasa karena cuaca panas misalnya bisa berulang-ulang mandi? Jawabannya boleh. Gak masalah gitu. Ya. Karena memang mandi ini tidak memasukkan air ke dalam tubuh. Dia kan di luar. Kecuali air itu sengaja diminum. Dimasukkan ke mulut, ke hidung. Ya, yang bisa masuk ke tenggorokan, maka itu baru batal. Itu pun secara sengaja. Kalau kita tidak sengaja atau lupa, itu tidak masuk dalam pembatalan. Gitu ya. Jadi boleh saja mandi, itu dibolehkan. Begitu juga dengan boleh sikat gigi. Tidak ada larangan dalam syariat agama Allah SWT untuk bersiwak. Nabi SAW tetap bersiwak di bulan Ramadan. Ya. Jadi dianjurkan hadis-hadis tentang keutamaan bersiwak atau sikat gigi kalau kita sekarang, itu berlaku di Ramadan atau 2 Ramadan. Sebagian ulama ada yang memakruhkan saja kalau di puncak-puncak siang hari. Memakruhkan, bukan melarang ya. Seperti misalnya kita kalau jam 12 siang, karena nanti mungkin dikhawatirkan dia kalau sikat gigi, lalu kumur-kumur ada yang ketelan, itu dimakruhkan. Tapi umumnya kaum muslimin pasti tidak mau rugi dengan batal puasanya kan gitu. Otomatis itu ya. Jadi itu tidak ada masalah. Ya, kalau yang dilarang itu yang membatalkan hanya kalau masuk ke dalam tubuh, dimasukkan. Ya. Minum, makan itu, dan bukan lupa itu baru batal. Termasuk juga hubungan biologis suami istri di siang hari Ramadan atau selama puasa, itu membatalkan puasa. Hanya bedanya kalau makan dan minum, kalau dia lupa tidak batal puasanya, kalau dia sengaja batal puasanya dia harus taubat, tinggal ganti dengan hari yang lain. Tidak ada dendanya. Tetapi kalau hubungan biologis suami istri, batal puasanya, dia harus ganti di hari lain dan dia kena denda. Dendanya itu membebaskan budak, tentu di masa kita tidak ada ini. Oke, opsi kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut non-stop setelah Ramadan sebagai hukuman. Tentu saya yakin ini juga berat. 1 bulan ada sudah jebol gitu ya. Apalagi mau 2 bulan puasa. Nah yang ketiga, ini yang bisa dilakukan yaitu memberikan makan 60 orang miskin. Ya, Allahu a'lam.
Oke, baik. Syukran Ustaz. Dan di sini tadi kita mendapatkan ilmu baru lagi perihal tentang batalnya puasa Ustaz. Tadi Anda sempat mendengar tentang sebuah hubungan biologis itu dapat membatalkan puasa tentunya. Namun ada beberapa hal juga Ustaz mungkin di antara kita yang mungkin sudah memiliki pasangan ya. Terkadang di saat puasa tersebut ada keinginan mungkin untuk melakukan hal seperti semacam bermesra-mesraan dengan mungkin pasangan kita Ustaz. Dan terkadang hal ini tidak sampai ke hal berhubungan biologis, namun bermesra-mesraan ini sudah cukup untuk membuat adanya yang mohon maaf kita mengatakan cairan bening yang bernama dengan mazi, Ustaz. Apakah keluarnya mazi ini dari mungkin laki-laki, pihak laki-laki tersebut membatalkan puasa ataupun bermesraan tersebut membatalkan puasa kita sendiri, Ustaz? Itu bagaimana kira-kira, Ustaz? Nah, yang membatalkan puasa itu adalah hubungan biologisnya. Atau klimaks. Laki-laki tertumpahnya sperma. Itu batal puasanya. Tapi selama itu tidak, misalnya bercumbuan, gandengan, tidur sama-sama tidak masalah. Tidak membatalkan puasa. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau lagi puasa atau pernah lagi puasa Nabi SAW mencumbui beliau. Tapi beliau mengatakan hanya saja Nabi SAW adalah orang yang paling bisa mengontrol syahwatnya gitu kan. Cuma ulama merincikan panjang lebar masalah ini. Mengatakan kalau berhubungan biologis atau jima itu bisa membatalkan puasa, itu batal. Berarti apapun yang bisa membawa ke sana sebaiknya dihindari. Dihindari. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan buat kita keringanan. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Al-ayah. Aku halalkan kata Allah hubungan biologis di antara kalian suami istri di malam hari Ramadan. Mereka para istri adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka. Berarti malam hari boleh. Hanya mengontrol diri dari azan subuh sampai azan maghrib. Dari azan maghrib sampai subuh boleh berhubungan biologis. Lalu untuk apa masuk ke pintu itu kalau memang bisa membawa kepada pembatalan, kan begitu. Sabarin aja gitu kan. Sampai malam, itu jauh lebih baik. Karena dikhawatirkan nanti orang bisa lost control sehingga akhirnya batal puasa dan kena denda ya. Bahkan ada sebagian ulama yang sampai menekankan mengatakan orang yang bisa menahan di sini, artinya dia kontrol, dia memang tidak sampai mencoreng puasanya dengan hal-hal yang bisa membawa nanti dia pada pembatalan, itu jauh lebih besar pahalanya. Jauh lebih besar pahalanya. Oleh karena itu kita bisa mengontrolnya saja, itu jauh lebih baik insya Allah. Ya. Oke, Masya Allah, syukran Ustaz. Oleh karena itu intinya adalah sabar teman-teman. Ada waktunya tentunya di malam hari ya insya Allah buat teman-teman yang mungkin tidak bisa ya menahan hal tersebut di siang hari Ramadan. Dan mungkin untuk selanjutnya Ustadz, di sini Ana juga ingin menanyakan perihal tentang salat tarawih Ustadz. Mungkin ada di antara kita juga masih ada mungkin yang masih suka Ustadz ketika ingin melaksanakan salat tarawih sendiri, qiyamul lail tersebut, masih suka mencari mungkin masjid yang salatnya paling cepat Ustadz. Nah, ini gimana Ustadz? Bagaimana kira-kira apakah kita boleh yang seperti itu atau adakah nasihat dari Ustadz terkait hal itu Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, salah satu ibadah yang sangat ditekankan di Ramadan adalah sholat tarawih. Tarawih artinya santai. Dia tarawih, qiyam Ramadan, qiyamul lail, tahajud, sama saja. Intinya dia sholat malam. Ya. Tapi di Ramadan biasa dinamakan tarawih karena orang lebih santai. Selepas ba'diyah isya, kita sudah bisa sholat tahajud. Ya, gitu ya. Kalau selain Ramadan, anjurannya justru makin dekat dengan subuh makin bagus. Ya, sepertiga malam gitu ya. Nah kata Nabi SAW, Man qama Ramadana imanan wahtisaba, gufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan karena keimanan, yakin perintah Allah dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Dan dianjurkan juga berjamaah. Nabi SAW contohkan berjamaah, walaupun boleh sholat sendiri, tapi berjamaah dicontohkan Nabi SAW dan beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, siapa yang sholat qiyam Ramadan itu bersama dengan imam sampai imamnya bubar, maka dicatat baginya pahala seperti sholat semalam suntuk. Walaupun kita cuma sholat 11 rakaat misalnya, mungkin habis setengah jam atau 1 jam,
Tapi pahalanya kalau sama imam berjamaah sampai imamnya bubar, itu berarti sama dengan dari mulai waktu itu sampai subuh, dia non-stop sholat. Itu karena pahalanya sangat besar. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak saya cari masjid yang terawihnya cuma 11 rakaat? Atau mungkin kita tidak katakan lebih cepat ya, tapi lebih ringan mungkin. Lebih ringan daripada masjid yang lainnya. Boleh saja. Kalau ringan, misalnya masjid A biasanya membaca satu malam satu juz. Sehingga targetnya seperti di Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, sehingga malam 29 itu mereka sudah khatam 30 juz. Kan gitu. Mungkin ini kita merasa kita tidak mampu. Atau mungkin masih banyak aktivitas yang harus kita selesaikan. Sehingga kita mencari masjid B yang mungkin bacanya, mungkin dia baca cuman 3-4 lembar. Misal ayat Al-Quran atau 4-5 lembar gabungan semua 11 rakaat misalnya. Kita pilih, boleh nggak? Boleh. Lebih ringan ya. Kalau istilah tadi yang disatakan oleh Akhdian lebih cepat, ini saya kurang setuju dengan itu. Kenapa? Karena salah satu salah satu kewajiban sholat adalah tumaknina, ketenangan. Nggak boleh buru-buru sholat. Ada sebuah riwayat diangkat oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam hadis yang sahih tentunya. Itu diberikan judul musi'us sholah. Orang yang buruk sholatnya. Karena kisahnya ada seorang sahabat waktu datang ingin bertemu dengan Nabi SAW. Dia sholat dulu tapi sholatnya buru-buru. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, buru-buru sekali. Sampai selesai salam datang ke Nabi. Dia ucapin salam. Nabi SAW jawab salamnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, kembalilah dan ulangi sholatmu karena kau belum sholat. Orang itu kembali sholat lagi. Ternyata sama juga buru-buru sholatnya. Kembali lagi salam dengan Nabi. Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan kembalilah ulangi sholatmu karena kau belum sholat. Sampai 3 kali. Itu pun Nabi masih bilang, ulangi, kembali, ulangi sholatmu karena kau belum sholat. Baru dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu cara lain kecuali begini. Barulah Nabi SAW ajarkan, kalau kau mau sholat, tenangkan dulu tubuhmu, ya. Kemudian hadap kiblat, kemudian bertakbirlah sampai sendi-sendi kembali pada tempatnya semua. Baru mulai baca yang dimudahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Baca iftitah, Al-Fatihah, baca surah. Kemudian ruku, biarkan sendi-sendi kembali pada tempatnya, tenang dulu. Baru baca, baru agungkan Allah subhana rabbil azim. Hitungan mungkin 1 detik atau setengah detik, baru subhana rabbil azim lagi. Baru yang ketiga, sami Allah liman hamidah itidal, tenang dulu. Hitungan setengah detik, 1 detik saya cukup sebenarnya. Gitu kan? Kemudian baru baca doanya, i'tidal, Rabbana walakal hamd dan seterusnya. Kemudian sujud, biarkan sendi-sendi kembali pada tempatnya. Baru kemudian bacalah subhana rabbil a'la sampai 3 kali dan tenang. Sampai salam, itu namanya tumaknina. Jadi ulama sudah mengatakan orang yang buru-buru sholatnya, bahasa lainnya cepat-cepat sholatnya, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melanggar syarat wajibnya sholat tersebut. Jadi cari masjid yang lebih ringan, oke. Ya. Dan saya sarankan teman-teman, Ramadan justru kesempatan kita menaikkan iman kita. Kesempatan kita menutupi kekurangan kita di masa lalu. Kenapa justru harus buru-buru ibadahnya? Kenapa enggak maksimalin? Kan sayang sekali. Ini apalagi cuma setahun sekali. Ya, Allahu a'lam. Oke, syukran Ustadz. Oke, mungkin selanjutnya ini masih berkaitan dengan bulan Ramadan Ustadz. Dan ini terkait dengan amalan di dalam bulan Ramadan itu kita bisa dibilang bulannya Al-Quran Ustadz. Dan di sini masih ada banyak keraguan, bukan keraguan ya, kebingungan dari teman-teman mungkin mana yang lebih baik sih Ustadz kita mengkatamkan Al-Quran mungkin berulang kali di dalam satu waktu bulan Ramadan tersebut atau kita membacanya pelan-pelan dengan mentadaburinya. Kira-kira yang mana Ustadz? Oke, silakan Ustadz. Jadi Al-Quran itu punya 4 hak dari kita teman-teman sekalian ya. Al-Quran memiliki 4 hak. Yang pertama adalah membacanya dari awal Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, berurut. An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, sampai surah nomor 114. An-Nas. Itu hak Al-Quran pertama. Berarti kita punya kewajiban untuk itulah ya.
Kita membaca dari awal sampai habis di khatam. Ini Ramadan atau di luar Ramadan? Tetapi Ramadan lebih ditekankan. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, suka sekali berbagi. Dan beliau sangat dermawan di bulan Ramadan. Di saat Jibril datang menemui beliau, dan itu terjadi setiap malam di mana Jibril mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Jadi memang bulan untuk membaca Al-Quran itu Ramadan. Maka kita lebih banyak mengkhatam lebih bagus kan gitu. Kalau bisa sebulan sekali khatam bagus, bersatu hari satu juz. Kalau bisa lebih bagus lagi. Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran di Ramadan itu 60 kali. Berarti satu hari beliau 2 kali mengkhatam Al-Quran. Karena ini 60 berarti satu hari 2 kali, kali 30. Gitu kan. Jadi memang ini bulan mengkhatam Al-Quran. Itu hak Al-Quran. Yang kedua adalah tadabbur. Tadabbur artinya membaca ayatnya dan merenungi maknanya. Baik dengan baca terjemahan atau membaca tafsirnya. Kalau ini tidak harus berurut. Tidak harus berurut. Tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Tapi boleh pilih surah-surah yang paling kita gemari. Misalnya teman-teman di sini yang hadir muslim dan muslimah ingin mempelajari tentang nama-nama Nabi. Ada surah Yunus, surah Yusuf, surah Hud, surah Ibrahim, ya, surah Muhammad alaihissalam. Ini nama-nama Nabi-Nabi. Kenapa Allah namakan dengan nama-nama Nabi ini? Karena disebutkan kisah mereka di situ kan. Kalau gabungan ada surah Al-Anbiya, Nabi-Nabi semuanya. Atau mau baca ibu-ibu bisa tentang perempuan, ada surah An-Nisa, ada surah Maryam. Misal teman-teman mau baca tentang hewan-hewan. Kenapa Allah berikan nama-nama hewan dalam Al-Quran? Ada Al-Baqarah sapi betina, ada An-Naml semut, ada Al-Ankabut laba-laba, ada Al-Fil gajah misalnya. Tentang kiamat, Al-Qiyamah, Al-Zalzalah, banyak gitu kan. Nah mulai saja dari surah ini dan kemudian pelajari baca bacaannya dan baca terjemahannya. Kalau bisa baca tafsirnya bagus sekali. Ini tidak harus banyak-banyak tadabbur itu. Saran saya 10 ayat per hari saja. 10 ayat per hari. Jadi habis subuh 2 ayat, habis duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. Selain tadi kita membaca sampai mengkhatam. Karena kalau yang awal tadi membaca, ngerti nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Karena itu hak Al-Quran yang pertama kita baca aja biar nggak ngerti artinya. Kalau tadabbur itu harus tahu artinya. Dan tidak harus 30 juz langsung. Kita bisa menyicilnya. Kalau teman-teman baca niat tadabbur, ayat dan terjemahnya sehari 10 ayat, berarti 1 bulan Ramadan kita punya 300 ayat yang sudah ditadabburi. Kali 12 bulan, berarti kita punya 3.600 ayat. Kurang dari 2 tahun kita sudah menyelesaikan tadabbur 30 ayat, 30 surah Al-Quran. Tujuannya tadabbur ini teman-teman agar kita bisa lebih merenungi perintah dan larangan Allah. Pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai paling bagus dengan surah-surah yang sudah kita hafal. Itu bagus sekali. Misalnya antum sudah terbiasa atau anda sudah terbiasa baca wal asri, al-kautsar, al-masad, at-tin, ya. Surah-surah pendek aja yang biasa kita baca. Masa 10 tahun, 20 tahun sholat tidak tahu artinya. Al-Fatihah. Supaya kita baca sambil sholat sambil renungi makna itu namanya tadabbur. Jadi pilih surah-surah itu saja. Walaupun tidak banyak, yang penting kita sudah bisa tadabbur. Yang ketiga menghafalnya, itu hak Al-Quran yang ketiga. Menghafal ini juga sama. Tidak harus berurut seperti baca tadi. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi bisa pakai metode tadabbur tadi. Surah yang paling kita suka, mulai 10 ayat aja per hari. Cara baginya, subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. Sehari sudah 10 ayat. Dipakai, dibaca dalam sholat-sholat kita. Misal sholat duha 2 rakaat. Rakaat pertama 5 ayat, setelah Al-Fatihah, rakaat kedua 5 ayat. Sholat qobliyah, duhur, sholat duhurnya 2 rakaat pertama. Sholat ba'diyah duhur, qobliyah asar, 2 rakaat maghrib. Kalau berjamaah ya kita berarti tidak baca karena imam sholat jahar di maghribnya. Tapi qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib kita baca 5 ayat yang sudah kita hafal hari itu. Di rakaat pertama 5 ayat, di rakaat kedua. Qobliyah isya, ba'diyah isya bisa kita baca. Tahajud, 2 rakaat pertama salam baca 2
diulangi lagi 2 rakaat kedua, 2 rakaat ketiga. Insya Allah kita akan hafal di luar kepala. Kalau kita hafal 10 ayat per hari, 1 bulan 300 ayat, 1 tahun 12 bulan 3.600 ayat, kurang dari 2 tahun sudah hafal 30 juz. Kan gitu. Jadi mulai saja dulu. Jangan pernah negosiasi sama syaitan yang membisikkan kepada kita, oh 30 juz, oh berat. Itu lupakan. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sahabat banyak yang masuk Islam umur 50-60 tahun bisa hafal Quran. Karena mereka mau. Mulai dulu. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Hak yang keempat, setelah pertama membaca, yang kedua tadabbur, yang ketiga menghafal, yang keempat adalah mengamalkan isinya. Nah ini semua bisa kita mulai di Ramadan. Ya. Oke, keren insyaallah. Syukran Ustaz. Oke, mungkin selanjutnya kita kan dari tadi kita sudah membahas mungkin tentang amalan-amalan yang harus kita kerjakan, harus kita selama di bulan Ramadan ini Ustaz. Mungkin sudah seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Mungkin, namun di sini mungkin Ana ingin mewakili teman-teman, ingin mengetahui kembali Ustaz, mungkin untuk merefresh kembali ingatan kita semua mungkin setelah kita mengetahui tentang amalan-amalan tersebut, Ana mewakili teman-teman ingin mengetahui kembali Ustaz, apa sih sebenarnya keutamaan dari bulan Ramadan ini sebenarnya secara garis besar, kenapa bulan Ramadan ini menjadi salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, dan kenapa bulan Ramadan ini menjadi bulan yang membuat kita harus memaksimalkan segala macam ibadah kita di bulan ini Ustaz. Dan apakah benar di bulan Ramadan ini seseorang bisa terlepas dari neraka Ustaz? Oke, mungkin pertanyaannya sekian Ustaz, silakan Tafadhol. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan malaikat, ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil. Jibril pemimpin malaikat, Mikail wakilnya, Israfil peniup sangkakala. Ada malaikat penjaga surga, ada malaikat penjaga neraka, ada malaikat yang mencabut ruh, ada yang mengatur populasi manusia, ada yang mengatur hutan, lautan, ya, udara, kadar udara, air, api dan segala macam. Allah memilih mereka di kalangan malaikat-malaikat yang lain. Allah juga memilih di kalangan manusia ada nabi-nabi dan rasul. 120.000 lebih nabi, di antaranya 313 rasul. Yang wajib kita imani dan tahu namanya, kisahnya 25 nabi dan rasul. Mengerucut lagi ada ulul azm, nabi-nabi pilihan 5 orang. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Lalu mengerucut lagi 1 orang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih mereka. Allah pilih dari tempat ada Mekah dan Madinah. Masjid Haram Mekah, Allah letakkan Ka'bah di sana, pahala solat 100.000. Di Madinah ada Masjid Nabawi, ada kuburan Nabi SAW, solat di sana 1.000 pahala misalnya. Masjid Aqsa 250, beberapa riwayat tapi masih dilemahkan ulama, mengatakan sampai 500 kali lipat dibandingkan tempat lain. Ini Allah muliakan, Allah pilih. Itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan waktu. Ada yang Allah pilih, di antara hari-hari ada hari Jumat, bulan-bulan ada bulan Ramadan. Memang Allah muliakan, Allah pilih khusus untuk ya dimuliakan, artinya dilipat gandakan amal soleh di situ, pahalanya, ya, dan diselamatkan dari api neraka, dibuka pintu surga, sebagaimana kita akan sebutkan keutamaan-keutamaannya secara ringkas ya. Jadi memang Allah pilih Ramadan ini. Kalau seandainya teman-teman kata ulama, ada orang yang sudah mati sekarang, lalu dihidupkan dan diberikan pilihan untuknya, hidup 1 hari, boleh pilih dari 365 hari, dia boleh pilih 1 hari saja. Maka kata ulama, pastikan dia akan pilih Ramadan, karena kemuliaannya. Makanya Nabi SAW setiap kali tiba Ramadan, menyambut dengan meriah dan mengatakan kepada para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, kecukupan, keberkahan, waktu berkah, makanan berkah, minuman berkah, ibadah berkah, semuanya nikmat dan nyaman. Makin berlalu hari-hari Ramadan makin nikmat terasa. Bahkan ada sebagian orang yang imannya penuh dalam hatinya, dia tulus menyambut Ramadan, mungkin dia sedih kalau Ramadan sudah mau selesai, kan gitu. Itu semua karena memang bulan ini penuh dengan berkah. Allah mewajibkan puasa kalian di situ, maka tunjukkanlah yang terbaik dari kalian kepada Tuhan kalian. Di dalamnya dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan juga dibelenggu semua syaitan-syaitan. Serta di malamnya ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, artinya di saat itu tidak jadi baik dia,
maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Jadi memang dia punya keutamaan banyak sekali. Ya, di antaranya tadi diberkahi. Di antaranya dibuka pintu-pintu surga. Maksudnya dibuka pendaftaran masuk ke surga. Kalau teman-teman mau kerja di satu perusahaan, misal perusahaan itu buka pendaftaran dari 1 Januari sampai 31 Januari, dibuka pendaftaran melamar kerja di perusahaan ini. Siapa yang mengajukan lamaran di saat itu, lebih dekat secara persentase diterima. Karena dia ajukan kan, dibandingkan orang yang ajukan lamarannya di bulan Februari sudah ditutup. Mungkin masih bisa diterima tapi sangat kecil persentase penerimanya. Nah seperti itu, Ramadan ini nanti akan tiba, iklan resmi dari Allah SWT dan berlaku setiap tahun sampai menjelang hari kiamat, dibuka pintu-pintu surga. Karena semua amal-amal soleh yang memasukkan kita ke surga, yang membantu kita nanti derajat tinggi di surga, bukan memasukkan ya, nama surga karena dengan rahmat Allah, tapi membantu kita untuk meninggikan derajat di surga, itu diperintahkan puasa siang hari, ya malam hari kita sholat, baca Quran, zikir dan segala macam amal soleh dikerjakan, dan yang dilarang dijauhi. Ya, karena kata Nabi SAW, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan kesia-siaan, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk menilai lapar dan hausnya. Dan beliau mengatakan berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus. Dan berapa banyak orang yang sholat malam tapi tidak mendapatkan kecuali begadang saja. Karena mereka tidak ikhlas, tidak tulus dan seterusnya. Jadi amal Ramadan ini adalah amal dibukanya pintu surga. Selanjutnya ditutup pintu neraka. Bahkan ya ada pembebasan dari api neraka di setiap malam-malam Ramadan. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah memiliki orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Utaqa minan nar. Dihapus namanya dari neraka. Dan itu terjadi kata Nabi SAW di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Jadi kita bisa minta kepada Allah. Setiap orang di antara kita sekarang ini yang masih hidup, saya sama anda semuanya, kita punya tempat di surga, kita punya tempat di neraka. Kalau kita meninggal dalam keadaan beriman, kita akan masuk tempat kita di surga, tempat kita di neraka tidak dipakai, tidak dikasih. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan kafir, masuk ke neraka, tempat surga tidak dikasih. Kalau dia meninggal dalam kondisi banyak dosa dan harus dibersihkan di neraka dulu, dia masuk ke nerakanya, sampai bersih dosa baru masuk ke dalam surganya. Nah di Ramadan ada masa setiap malam penghapusan nama kita dari api neraka. Kalau kita mohon ya Allah hapuskan nama saya dari api neraka. Ya, biasa Imam Masjid Haram dan Masjid Nabawi Madinah umumnya kalau lagi witir di sholat tarawih mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, termasuk sholat qiyamul lail di 10 terakhir Ramadan, umumnya pasti mereka baca Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah selamatkan atau hapuskan nama kami dan nama ayah dan ibu kami dari api neraka. Ini fadilah keutamaan yang luar biasa. Tidak ada di selain Ramadan. Bebaskan diri dari api neraka. Kemudian artinya setelah itu kalau Allah terima kita akan dijaga untuk tidak melakukan perbuatan yang membawa ke dalam api neraka. Kemudian keempat dibelenggu syaitan. Belenggu itu kita sudah tahu bahasa Indonesia ya. Tangan diikat, leher diikat, kaki diikat. Kalau seandainya kakinya aja diikat. Kita ibaratkan kita sama syaitan ini lagi di garis start untuk lomba lari. Ya. Kemudian dia, rival kita ini diikat kakinya. Kita nggak usah lari, jalan kaki aja. Pasti kita menang kan gitu. Apalagi kalau dibelenggu. Ya biasa lihat rantai ada belenggunya ya. Ada besi besarnya di tangan, leher. Itu dibelenggu. Dia nggak bisa bergerak. Berarti yang biasa menyesatkan manusia lagi dibelenggu. Kalau di Ramadan masih ada orang yang tergoda buat dosa, ini luar biasa nih. Berarti dia bukan cuma sekedar selain Ramadan digoda syaitan, tapi memang pengikut hawa nafsunya. Ya, karena yang membuat iblis tidak mau sujud kepada Allah pada saat diperintahkan sujud kepada Adam. Siapa yang goda dia? Waktu itu syaitan, ya, kalau kita tahu iblis pemimpin syaitan, itu hawa nafsu dia. Maka orang yang lemah sekali, biasa terkontrol dengan hawa nafsunya, maka ditambah dengan godaan syaitan ini maka akan makin jauh. Tapi kalau selama ini dia cuma sekedar digoda sama syaitan, dia akan beruntung di Ramadan. Oleh karena itu pesan saya, buat diri saya dan teman-teman sekalian, kalau tiba Idul Fitri, ucapkanlah Alhamdulillah pada tempatnya. Alhamdulillah karena saya sudah ikut pelatihan Ramadan dan sekarang saya sudah terbiasa sebulan puasa, sekarang saya akan praktekin puasa sunnah. 6 hari Syawal, Senin Kamis, Ayyamul Bid, 9 hari pertama bulan Zulhijjah, 9 dan 10 bulan Muharram atau Tasu'a dan Asyura,
Praktekin. Saya sudah biasa tarawih, sekarang saya akan praktekin qiyamul lail. Kalau Anda bilang, Ustaz, kan tarawih dimajukan jadi gampang kita kerjain. Kalau qiyamul lail mungkin di akhir malam. Anda sudah dibiasakan 1 bulan bangun makan sahur. Makan sahur itu bangun di waktu tahajud. Harusnya sudah dikerjakan. Baca Quran dan seterusnya. Itu dijaga. Jangan nanti alhamdulillahnya salah tempat. Alhamdulillah pas Idul Fitri. Tapi alhamdulillahnya karena tidak lagi tarawih, tidak lagi puasa, tidak lagi dan itu. Bahkan sudah bisa kembali ke dosa-dosanya. Itu keliru. Ya. Jadi kita maksimalkan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang luar biasa. Dan kata Nabi SAW, di dalamnya ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini bukan main-main ya. Sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Itu adalah Lailatul Qadar. Mungkin Anda bilang, Ustaz, itu kan 1 malam saja. Benar. Justru karena 1 malam jadi dia mahal. Harus dikejar. Dan dia terjadi di malam-malam ganjil. Kata Nabi SAW, kejar Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Hanya saja teman-teman, Allah akan berikan taufik untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini bagi orang yang mengejarnya dari awal. Jadi kalau orang dari awal Ramadan malas tarawih, puasanya juga asal-asalan, tidak pernah baca Quran, jauh dari Allah. Maka orang seperti ini kemungkinan besar tidak akan bisa mendapatkan taufik di malam Lailatul Qadar. Tapi kalau orang dari awal semangat mengejarnya, Allah mudahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Belum lagi Ramadan. Tadi sudah kita sebutkan. Bulan yang penuh dengan berkah. Bulan dibuka pintu surga. Tutup pintu neraka. Dibelenggu syaitan. Ada Lailatul Qadar. Itu sudah 5. Belum lagi yang lainnya. Dia adalah bulan pelipat gandaan pahala. Ya, Nabi SAW menjelaskan di bulan itu. Allah akan lipat gandakan pahala dalam sebuah hadis. Belum lagi yang ketujuh. Dia bulan pengampunan. Ya, kata Nabi SAW. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena keimanan, yakin perintah ini karena Allah, dia yakin kena kedorongan imannya pada Allah dan ihtisab, mengharapkan pahalanya dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Belum lagi yang ke-8, dia adalah bulan pelatihan peningkatan skill spiritual kita, meningkat iman kita. Dan iman meningkat dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Belum lagi yang ke-9, dia bulan kesehatan. Bulan kesehatan, puasa itu kesehatan. Ya, bukankah sekarang sudah banyak terapi-terapi untuk diet, menguruskan badan, menyembuhkan penyakit dengan justru puasa, ya kan gitu. Dengan berbagai macam istilah yang ada yang puasa 12 jam, 14 jam. Islam sudah datang dengan training itu. Kalau badan kita ini robot, mungkin bisa rusak teman-teman sekalian. Karena kita selama 11 bulan, kalau yang tidak puasa sunnah ya. Kalau puasa sunnah mungkin lebih aman. Kalau tidak puasa sunnah, masuk panas, dingin, asam, manis, ya segala macam minuman, makanan, maka ini usus kita butuh untuk dibersihkan. Puasa itu pembersihannya. Makanya kita pada saat puasa, apalagi yang memahami hikmahnya, dia bulan kesehatan, dia tidak menjadikan buka puasanya sebagai ajang balas dendam, ya tanda kutip sini. Dan sahurnya bukan ajang justru untuk mengenyangkan perutnya, sebagaimana sabda Nabi SAW, sebaik-baik makanan seorang muslim pada saat buka puasa dan sahur adalah kurma. Nabi gak bilang daging, Nabi gak bilang tepung, Nabi gak bilang makanan-makanan berat. Nabi bilang kurma. Karena itu terapi kesehatan. Kesempatan kita justru menyehatkan badan kita di saat itu. Jadi kenapa kita tidak menyambutnya dengan baik? Sementara dia sangat dahsyat. Memiliki banyak kelebihan-kelebihan dan keutamaan. Makanya sangat wajar kalau Nabi SAW mengatakan, siapa yang terharamkan dari kebaikannya, dia terharamkan dari semua kebaikan. Kalau Ramadan tidak baik, kapan dia mau baik? Semua orang di muka bumi ini kalau kita pergi ke Eropa, ke Amerika, ke Asia, ke Australia, semua benua. Di benua ini kalau kita datang, yang penting ada muslimnya pasti sama programnya. Siang hari puasa, malam hari terawih. Hampir sama, mereka berlomba-lomba buka puasain orang, baca Quran. Kita tidak bicara muslim yang lalai ya. Tapi mayoritasnya mereka yang semangat mengejar, pasti mereka akan menjadi baik. Kalau di saat begitu saja, sekitar kita semuanya orang jadi baik, kita jadi baik, lalu kapan kita akan baik tentunya. Seperti itu, Allahu a'lam. Oke, insyaAllah. Syukran Ustaz. Oke, mungkin selanjutnya ini berkaitan tentang salah satu hal yang sangat luar biasa dari bulan Ramadan sendiri, Ustaz. Tadi Anda menangkap ada salah satu malam yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar sendiri, Ustaz. Tadi Ustaz sudah menjelaskan bahwa Lailatul Qadar sendiri merupakan malam yang jauh lebih baik dibandingkan dengan malam 1000 bulan.
Dan di sini tuh mungkin kita, Ana sebagai mewakili teman-teman juga, kami juga ingin mengetahui untuk mencari malam Lailatul Qadar sendiri, tentu saja kita membutuhkan effort Ustadz, membutuhkan effort dan mungkin ada beberapa di antara kawan-kawan mungkin untuk mencari malam Lailatul Qadar sendiri mungkin kita namakan aktivitasnya dengan iktikaf ya Ustadz. Dan mungkin ada beberapa dari teman-teman mungkin yang masih bekerja Ustadz di 10 malam terakhir itu terkadang dan mungkin tidak bisa menyelesaikan di 10 malam semalam tersebut. Lalu pertanyaan Anda juga apakah malam Lailatul Qadar tersebut memang hanya akan datang di malam ganjil atau mungkin memang ada kemungkinan datang di malam lainnya. Lalu juga mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman yang akhwat, apakah ibu-ibu teman-teman kita yang akhwat yang sedang mengalami haid sendiri itu diperkenankan untuk melakukan iktikaf sendiri Ustadz. Sebenarnya iktikaf ini bagaimana Ustadz? Dan bagaimana agar kita bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Oke, mungkin silakan Ustadz. Qadar itu teman-teman artinya kemuliaan ya. Qadar itu kemuliaan. Lailatul Qadar malam kemuliaan. Karena Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pada malam itu Allah perintahkan khusus Jibril alaihissalam dan para malaikat turun ya. Dan itu Allah bawa berikan ketentraman di malam itu sampai subuh. Dalam ayat lain dijelaskan fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu ditentukan semua perkara-perkara yang mulia. Artinya kata sebagian ulama setahun penuh ke depan semua takdir ditentukan pada saat itu. Maksudnya di sini dia akan diaplikasikan di muka bumi ini, gitu kan? Makanya waktu Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Maka kata Nabi SAW, bacalah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau zat yang suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Karena kalau diterima, kita sudah dimaafkan 1 tahun ke depan. Nah, kita sudah dimaafkan 1 tahun ke depan. Itu dulu makna Al-Qadar. Dan kenapa dia mulia? Allah milih dia karena malam itu memang malam ditentukan kejadian 1 tahun ke depan. Dan siapapun yang menghidupkannya dengan sholat malam, dengan ibadah-ibadah akan dilipat gandakan 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Jadi kalau teman-teman bilang subhanallah pas Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Sedekah dengan 1000 rupiah, buka puasain orang, baca 10 ayat Al-Quran, bakti orang tua, jenguk orang sakit, apa saja. Maka akan dilipat gandakan 1000 bulan. Hanya dengan melaksanakannya beberapa saat saja. Dan puncaknya jangan ketinggalan sholat malam. Ya kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sampai mendirikan malam Lailatul Qadar karena keimanan. Maksudnya sholat tahajudnya atau sholat tarawihnya. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan sholat karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, kita masuk ke masalah itikaf. Apa itu itikaf? Itikaf itu mengikat diri di masjid untuk beribadah, khusus beribadah kepada Allah. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah 10 hari terakhir Ramadan, mayoritas waktu beliau pakai untuk itikaf. Mengikat diri dari puasa 20 malam 21 sampai Idul Fitri, itu yang paling afdol. Laki-laki perempuan boleh lakukan. Kalau laki-laki sangat dianjurkan, kalau perempuan tentu ada syaratnya, yaitu diizinkan oleh walinya kalau belum menikah, kalau sudah menikah suaminya, dan juga yang kedua tidak boleh keluar kota, karena ada jarak safar misalnya. Dan yang ketiga, ya kecuali ini haji dan umroh ya, haji umroh itu perjalanan ibadah yang dibolehkan oleh sebagian ulama. Untuk wanita pun walaupun tidak ada mahramnya ya. Kemudian yang ketiga selamat dari fitnah. Selamat dari fitnah. Maka boleh itikaf. Tapi kalau tidak mampu 10 hari, bisa beberapa hari yang Anda mampu. Terutama malam-malam ganjil. Tidak mampu beberapa hari malam ganjil, bisa malam-malam tertentu saja yang kita mampu. Tidak mampu juga bisa beberapa saat. Intinya misalnya Anda cuma mampu, misalnya maghrib, dari maghrib Anda buka puasa di satu masjid, kemudian sampai selesai tarawih dengan niat itikaf, itu juga boleh. Itu tidak ada masalah. Yang terakhir dari pertanyaan itu, bagaimana kalau akhwat yang sedang berhalangan, haid, apakah masih bisa itikaf atau misalnya mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Jawabannya tentu bisa mendapatkan keutamaan, tapi bukan dengan itikaf. Bukan dengan itikaf. Karena itikaf di dalam masjid.
Sementara wanita haid tidak boleh masuk dalam masjid, kan gitu. Tapi semua ibadah yang dibolehkan bagi wanita haid, seperti mengulangi bacaan hafalan Al-Qur'annya, berzikir, bersedekah, ya kemudian bakti sama orang tua, mendengarkan ilmu, banyak. Yang tidak bolehkan itu hubungan biologis suami istri, kemudian tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, dan menyentuh fisik mushaf. Berarti yang selain ini dibolehkan untuk dia kerjakan, kan gitu. Orang haid boleh menyiapkan buka puasanya orang yang puasa. Walaupun dia tidak puasa, dia bisa membantu misalnya membiayai dengan hartanya ya untuk kegiatan misalnya tarawih, untuk biaya gaji imamnya, muazzinnya, atau membayarkan listrik masjidnya. Banyak sekali yang bisa dikerjakan dari amal-amal yang tidak dilarang bagi wanita haid. Allahu a'lam. Oke, baik. Syukron Ustadz. Mungkin setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab Ustadz. Namun untuk pertanyaan terakhir mungkin Anda ingin menyampaikan juga mungkin untuk teman-teman juga Ustadz. Sesuai dengan tema kita di event ini, di Muslim Life Fair tahun 2024 ini, temanya itu Pesta Keluarga Muslim Ustadz. Mungkin ada nasihat atau mungkin hal-hal lainnya ingin Antum sampaikan terkait tentang keluarga. Bagaimana seorang Muslim mungkin, seorang ayah kepada anaknya, lalu anak kepada orang tuanya, seorang suami kepada istrinya, dan seorang istri kepada suaminya, dan selanjutnya bagaimana sebuah keluarga itu bisa memanfaatkan waktunya mungkin untuk bulan Ramadan kali ini Ustaz. Mungkin bisa dilanjutkan Ustaz, dan setelah ini mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab insya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Bagaimana caranya selamatkan diri dan keluarga dari api neraka? Tentu dengan mempelajari ilmu agama, kemudian mempraktekkan ibadah sama-sama, wajib ataupun sunnah, sama-sama saling menasihati untuk meninggalkan yang haram. Memang itu perintah dalam agama. Di Ramadan atau di luar Ramadan? Ramadan momentum yang lebih tepat lagi. Karena kita semua merasa itu kewajiban. Suami pada istri mengingatkan, istri pada suami mengingatkan, ya saling mengingatkan, saling mendukung, orang tua sama anak, anak sama orang tua. Bahkan Nabi SAW mempraktikkan, dikatakan dalam sebuah riwayat kalau tertinggal 10 terakhir Ramadan, maka Nabi SAW lebih menguatkan lagi ikatan sarungnya dan membangunkan keluarganya. Walaupun belum 10 Ramadan, dari awal Ramadan atau di luar Ramadan, ada hadis juga yang lain. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang suami yang kalau dia bangun di malam hari mau tahajud, dia bangunkan istrinya bersamanya. Ini keromantisan yang sebenarnya. Bagaimana kita ajak pasangan kita ibadah bersama. Sebagaimana orang fasik mengajak pasangannya untuk maksiat. Untuk sama-sama nyanyi-nyanyian, untuk sama-sama bermaksiat kepada Allah, manipulasi dan segala macam. Ya ini kita justru mengajak pasangan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Semoga Allah merahmati seorang suami, kata Nabi SAW. Yang bangun mau sholat malam, dia bangunkan istrinya. Dia ajak sholat malam. Kemudian kalau istrinya nolak, dia percikkan sedikit air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri, sebaliknya. Yang bangun sholat malam, kemudian dia bangunkan suaminya agar sholat bersamanya. Kalau suaminya nolak, maka dia percikan sedikit air di wajahnya. Kalau dua-duanya bangun sholat bersama-sama, berarti dianjurkan sholat berjamaah, gitu kan? Maka keduanya akan dicatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini anjurannya. Sedekah juga begitu. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu itu pernah gelisah teman-teman sekalian karena mendapatkan keuntungan berpeti-peti dinar emas. Tidak bisa tidur. Istrinya yang bernama Su'da radhiyallahu anha, wanita mulia, sahabat yang mulia. Karena keimanan yang luar biasa, dia tanya suaminya, kenapa anda gelisah? Gak seperti biasa anda tidur seperti ini. Saya gak bisa tidur. Kata Talha, saya kedatangan keuntungan yang belum pernah saya dapat sebanyak ini. Saya gelisah kalau saya meninggal, lalu kemudian Allah tanya saya harta ini. Jadi istrinya di sini bayangkan imannya, para muslim ambil pelajaran dari riwayat ini.
Bukan dia bilang kalau gitu belikan aja dulu saya perhiasan, biar saya pakai belanja. Enggak, dia mengatakan kenapa Anda harus pusing? Kita sama-sama kemas harta ini malam ini, kita bagikan kepada orang-orang. Maka suami istri ini saling gotong royong, bekerja sama untuk menghabiskan uang itu disedekahkan jalan Allah. Semalam suntuk mereka tidak begadang. Waktu ditanya kepada pelayannya Talha, berapakah nilai uang yang dibagi? Itu sekitar 600 dinar emas. 100 dinar emas ini kurang lebih ya, kalau tidak salah sekitar miliaran, 20 miliar atau berapa gitu. Ini 600 dinar ini luar biasa gitu. Berapa banyak uang yang telah dibagi pada malam itu. Dan memang suami istri harus saling dukung-mendukung. Orang tua sama anak, ajak anak kita. Saya ingin berbagi poin penting, ya terutama bagi ibu-ibu. Tentu bapak-bapak juga masuk dalamnya. Jangan tradisikan ini. Puasa setengah hari. Tidak ada namanya puasa setengah hari. Cari buku fikih manapun tidak ada. Kenapa kita tradisikan ini, biasakan. Tidak apa-apa nak, kamu kan belum kuat puasa setengah hari saja. Jangan. Suruh dia puasa 1 hari. Suruh dia puasa 1 hari. Kalau dia tidak mampu, ibu, ayah, saya tidak mampu. Apa kata para sahabat dan sahabiat Nabi? Kami mengajarkan anak-anak kami puasa Ramadan dari mereka masih kecil. Dan kalau mereka mengeluh kelaparan atau kehausan, kami sibukkan mereka dengan mainan sampai tiba azan. Tapi kalau tidak mampu juga misalnya, kita khawatir anak kita pingsan atau apa saja. Baik, biarkan mereka buka puasa. Tapi jelaskan, nak, puasamu batal ya. Jelaskan hukum syar'inya, puasa setengah hari itu batal. Jangan dia tangkap sampai dia dewasa, itu boleh. Sehingga sudah dewasa dia berumah tangga, dia bilang juga sama anaknya lagi, puasa setengah hari saja. Turun-temurun itu terus dibawa turun. Bukan begitu pendidikannya. Didikan anak-anak yang benar. Biasakan mereka puasa, biasakan mereka sedekah, biasakan mereka sholat tarawih. Selalu motivasi. Dan boleh kita berikan hadiah kepada mereka kalau mereka berhasil. Itu bagus. Nanti boleh pilih masak makanan yang mereka mau, misalnya kita belikan. Kita berikan hadiah tas, buku, apalah kira-kira. Untuk motivasi mereka. Itu bagus gitu kan. Anak-anak pada orang tuanya juga begitu sama. Kalau orang tua belum rajin ibadah, dia contohkan di depan orang tuanya kalau dia ibadah. Dia contohkan dengan dia makin dekat dengan agama, dia makin bakti sama orang tuanya. Dia nasihati dengan cara-cara yang santun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Isra, "Wa qul lahuma qawlan karima." Dan ucapkan kata-kata yang sangat baik dan santun kepada kedua orang tua. Enggak boleh menghardiknya. Itu juga dengan kerabat, tetangga dengan tetangga. Bisa kita jadikan ini sebagai ajang yang baik untuk yang membangun keharmonisan rumah tangga. Berbuka puasa bersama, sholat bersama, ini bagus sekali ya. Dan kalau sudah berhasil di Ramadan, ingat ini masa pelatihan, praktekkan setelah Ramadan. Suasana buka puasa dengan keluarga itu bisa kita dapatkan juga pada saat di luar Ramadan. Di Senin Kamis, di Ayyamul Bid, ya, itu bisa kita dapatkan. Allahu a'lam. Oke, syukran Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Semoga nasihat tadi bisa menjadi ilmu yang sangat luar biasa ya, agar kita bisa benar-benar menggunakan waktu kita di bulan Ramadan ini untuk mendekatkan hubungan kita dengan keluarga kita di jalan Allah tentunya, Masya Allah. Dan mungkin selanjutnya kita akan langsung ke sesi tanya jawab Ustadz. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Dan pertanyaan pertama ini berkaitan tentang puasa, mengganti puasa Ustadz. Namun di sini pertanyaannya cukup berbeda. Bagaimana cara membayar hutang puasa orang tua yang sudah meninggal dan tidak diketahui jumlahnya Ustadz? Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz. Pastikan dulu punya utang enggak gitu. Jangan ditebak-tebak ya. Kalau orang tua kita pasti kita tahu waktu Ramadan dia punya utang. Tapi kita tidak tahu jumlahnya. Kita cuma tahu dia pernah batalin puasanya. Mungkin karena ibu kita haid. Ya, mungkin karena dia berhalangan safar misalnya, kita tahu ya. Tapi kita tidak tahu jumlahnya. Sebagai ahli waris kita wajib membayar utang Ramadan itu. Ya. Kecuali dia dalam kondisi pikun atau kena penyakit tadi saya bilang kronis yang tidak diharapkan sembuh. Jadi di Ramadan pun memang dia tidak bisa puasa, setelah Ramadan dia tidak bisa puasa. Di sini cukup dibayarin fidyah saja. 2,5 kilo beras per hari dikali jumlah hari yang dia utang. Ya. Tapi kalau misalnya kejadian tadi kayak kasus itu, dia tidak tahu jumlah utang ibunya atau ayah yang sudah meninggal berapa. Sama juga kalau kita sendiri punya utang Ramadan, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Pilih hari yang terbanyak.
Ragu nih, 5 atau 6 hari, pilih 6 hari. 7 atau 8, pilih 8. 1 atau 2, pilih 2. Kan gitu. Beda dengan sholat ya. Kalau sholat, kalau kita ragu nih, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, pilih yang lebih sedikit kalau sholat. Daripada 3 atau 4, kita pilih 3. Kata Nabi SAW, kalau kalian ragu dalam sholat kalian, pilihlah jumlah yang lebih sedikit. Kalau misalnya dia sholat yang 4 rakaat, ternyata dia keliru, dia pilih 3, kemudian jadi 5 rakaat kena ditambah 1. Maka 4 rakaatnya sudah tersempurnakan kata Nabi SAW. Tapi kalau dia pilih 4, ternyata kurang, maka sholatnya akan kurang. Tapi kalau puasa sebaliknya kita pilih yang lebih besar. Mirip juga dengan zakat harta. Sama. Jadi kalau kita ragu zakat saya yang harus saya keluarkan 10 juta atau 11 juta. Pilih 11 juta. Gitu kan. Dilebihkan lebih bagus supaya lebih aman daripada pas-pasan gitu ya. Oke, syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya masih dari ikhwah kita yang di sini Ustaz. Pertanyaannya masih berkaitan tentang hutang puasa Ustaz. Masya Allah ini teman-teman kita memiliki kekhawatiran yang sangat luar biasa ya tentang hutang puasa ini sendiri. Pertanyaannya itu, bila belum pernah membayar puasa Ramadan selama hidup sampai dengan usia 40 tahun, bagi itu bagaimana cara membayarnya Ustaz? Oke silakan Ustaz. Utang puasa selama 40 tahun belum pernah dibayar Ustaz. 40 tahun tidak pernah puasa. Masya Allah. Kemana aja ini yang bertanya ini? Hah? 40 tahun gak puasa nih? La haula wa la quwata illa billah. Baik, sekarang pertanyaannya, kalaupun betul ini terjadi, mudah-mudahan cuma pertanyaan saja ini ya. Tapi kalau 40 tahun dia tidak pernah puasa, berarti 30 hari kali 40 kan gitu. Berapa itu? 1200 hari ya? Kurang lebih. Dia harus bayar. Taubat nasuha kepada Allah, kemudian dia bayar puasanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membayar utang puasa. Beda dengan sholat. Kalau sholat teman-teman tidak sholat selama 40 tahun misalnya. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi ada orang tidak pernah sholat. Wajib tidak pernah sholat. Sekarang dia ikut pengajian, dia taubat nasuha. Apakah dia harus bayar sholatnya yang 40 tahun? Tidak jawabannya. Dia taubat, dia tinggal sholat yang akan datang. Beda dengan puasa, harus dia bayar. Itu sesuai dengan hadits Bukhari. Pernah ada seorang wanita datang kepada Aisyah dan mengatakan, kenapa kita ini atau kami diperintahkan bayar utang puasa dan tidak diperintahkan bayar utang sholat? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, begitulah kita atau kami diperintahkan. Dan yang sudah begitu. Jadi harus bayar, tapi dikuatkan dengan taubat nasuha dulu, bayar utang Ramadan itu, dan kalau dia punya kemampuan disempurnakan dengan membayar fidyah per harinya. Tapi ini jangan main-main teman-teman sekali nih ya. Ramadan kita tinggalkan 1 hari aja sudah cukup. Apalagi kalau sengaja itu dosa besar. Dosa besar. Apalagi 40 tahun ini gak main-main itu. Ya. Oke, syukran Ustaz. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita di sosmed Ustaz. Ini merupakan pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Misalkan ketika kita sudah melakukan sahur jauh sebelum waktu subuh Ustaz. Misalkan di jam 3 pagi. Namun ketika mendekati waktu subuh, mungkin sekitar 1 sampai 3 menit mau subuh, itu kita mau minum air kembali tersebut, meminum air putih, apakah itu kita mendapatkan keutamaan mengakhirkan waktu sahur Ustaz? Mungkin. Silakan Ustaz. Ya memang sunnah Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis beliau, manusia masih dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan buka puasa dan menerlambatkan sahur. Itu sunnahnya. Jadi teman-teman begitu azan maghrib tidak ada aktivitas lain. Bismillah langsung buka puasa. Sunnahnya makan kurma dulu. Karena dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW berbuka puasa dengan rutab. Rutab itu kurma yang kering, kurma yang muda atau kurma basah. Kalau tidak ada baru beliau makan tamarat, kurma yang kering atau yang sudah matang. Kalau tidak ada baru beliau mengambil hasawat min ma' atau beberapa teguk dari air. Bismillah, dikunyah dengan tangan kanan kurmanya, walaupun baru 1 kunyaan misalnya, baru dia minum air gitu kan. Itu sunnahnya. Setelah itu kemudian dia sholat maghrib dulu. Selepas sholat maghrib, baru dia kembali main course atau makanan beratnya. Jangan langsung makanan berat teman-teman sekalian. Karena membuat tertunda sholat maghrib, dan akhirnya juga jadi malas sholat itu. Kemudian orang mengantuk. Apalagi langsung karbo masuk,
nasi ya, dan segala macam ini kalau bisa ditunda. Kalau bisa kita masih makan yang ringan-ringan sampai selesai tarawih itu lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak minimal jangan dipaksakan pada saat buka puasa. Nah kalau sahur sunnahnya diterlambatkan. Makin dekat dengan azan makin bagus, ya makin sunnah. Tadi yang bertanya bagaimana kalau dia makan jam 3 subuh, kemudian dia 1 atau 3 menit sebelum azan, dia minum lagi air dengan niat meraih, mengejar pahala, menerlambatkan sahur. Dapatkah? Dapat saja. Karena dia niat tetap sahur. Tetap dia niat sahur. Dan tolok ukurnya adalah berhenti pada saat pas azan. Kalau azan, ya berhenti. Kata Nabi SAW, di zaman dulu ada 2 muazzin ya. Ibnu Ummul Maktum dan Bilal. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan azan yang pertama, maka makanlah. Kalau kalian dengarkan azan yang kedua, maka berhentilah. Atau tahanlah makanan dan minuman kalian. Allahu a'lam. Oke, syukur Ustaz. Masih pertanyaan dari sosial media Ustaz. Pertanyaan dari Widya perempuan, umur 21 tahun dari Kalimantan Barat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, izin bertanya, manakah yang lebih utama melanjutkan bacaan Al-Quran atau mengulang dari awal lagi ketika masuk awal bulan Ramadan? Syukran jazakumullah khair Ustaz. Lanjutkan saja. Kalau misalnya kita sudah terlanjur sampai juz 15. Pas masuk Ramadan lanjutkan saja. Di khatam ulangi lagi. Kan gitu. Itu tidak ada masalah. Bisa dari awal atau bisa dilanjutkan. Karena intinya membaca Al-Quran sebenarnya. Ya. Oke, Toib. Masih ada pertanyaan dari ikhwah yang di sini Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk Ustadz dan kita semua. Amin. Allahumma amin. Afwan Ustadz izin bertanya. Kami memiliki putra di di Mahat. Bagaimana jika saya ibunya menemani putra kami iktikaf pada saat libur di akhir Ramadan nanti? Apakah boleh Ustadz? Syukran jazakallah. Apakah boleh orang menjenguk orang yang sedang iktikaf? Boleh. Tidak masalah. Terjadi di masa Nabi SAW, Sofia radhiyallahu anha, istri Nabi SAW pernah menjenguk Nabi atau mendatangi Nabi di saat beliau laksanakan iktikaf di masjid. Gitu kan? Jadi nggak ada masalah. Ibu kunjungin anaknya lagi iktikaf, seorang ayah juga begitu, atau anak kunjungin orang tuanya, atau istri kunjungin istrinya, boleh saja. Gitu kan? Cuma memang lagi iktikaf itu dianjurkan, karena memang orang yang lagi iktikaf dianjurkan untuk tidak keluar ya. Tidak keluar dari masjid. Dan juga kalau iktikaf tidak boleh terjadi interaksi biologis ya. Karena kalau terjadi maka walaupun malam hari Ramadan boleh, batal itikafnya, dia harus niat itikaf baru. Baik Ustaz, mungkin cukup untuk sesi tanya jawabnya. Dan mungkin terakhir ya, sebelum kita menutup talk show kita pada sore hari ini, mungkin Ana ingin bertanya apakah mungkin Antum ingin menyampaikan nasihat sebelum kita menutup talk show ini Ustaz, atau mungkin ingin menegaskan kembali beberapa nasihat yang tadi Antum telah sampaikan kepada teman-teman kita semua di sini sebelum kita menutup talk show ini. Mungkin bisa silakan Ustaz. Yang pertama teman-teman sekalian, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mereka itu sangat memuliakan Ramadan karena tahu kedudukannya. Ya. Sampai-sampai mereka itu 5 bulan setengah sebelum Ramadan mereka selalu memohon agar disampaikan di Ramadan. Dan setelah Idul Fitri 5 bulan setengah lagi mereka memohon agar amal mereka diterima selama Ramadan. Jadi bukan sekali 2 kali berdoa. 5,5 bulan setelah Idul Fitri mereka berdoa agar amalnya diterima. 5,5 bulan lagi mereka berdoa agar disampaikan Ramadan yang akan datang. Itu saking besarnya kedudukannya. Oleh karena itu jangan dianggap remeh masalah ini ya. Berapa banyak orang yang mungkin hidup bersama kita tahun lalu sudah tidak ada Ramadan ini. Dan kita pun sama. Sebuah fakta yang tidak bisa kita dustakan atau tolak. Sehebat apapun kita jaga kesehatan, makanan, ya dan olahraga dan seterusnya. Tetap aja kita akan meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Semua jiwa akan merasakan kematian. Maka jangan sampai kita berpikir teman-teman kita bisa saja hidup yang akan datang. Mungkin kita meninggal, Allahu a'lam. Kita berdoa dipanjangkan umur, iya. Tapi pasti ada timanya nanti, masanya di mana kita akan meninggal. Jadikan setiap amal yang sedang kita kerjakan adalah amal terakhir kita. Kalau perlu nanti Ramadan ini jangan anggap diri kita sampai akhir Ramadan. Setiap kita hidup di satu hari, jadikan hari itu hari emas kita. Maksimalkan ibadah. Kalau kita masih hidup besok, maka kita jadikan juga hari terakhir kita. Begitu terus sampai ajal kita datang. Supaya bisa maksimal. Kalau bukan Ramadan kita jadi baik, lalu kapan kita akan jadi baik teman-teman sekalian. Yang kedua,
perbanyak teman-teman sekalian untuk meningkatkan kualitas daripada ibadah yang sudah pernah kita kerjakan. Ya, apa saja yang tahun lalu Ramadan kita sudah punya buat program, jangan program yang sama saja kita praktikin. Coba tingkatkan. Kalau tahun lalu teman-teman cuma baca misalnya 1 juz, misalnya 15 juz Al-Quran sampai akhir Ramadan. Baik sekarang naik 16, 17. Kalau tahun lalu cuma khatam sekali, kita sekarang khatam 2 kali misalnya. Tahun lalu kita cuma buka puasain orang, mungkin sehari cuma 2-3 orang. Sekarang tingkatkan sampai 5-6 orang atau 10 orang. Begitu terus, tingkatkan kualitasnya. Ya, supaya memang kita, dan secara kuantitas juga ya. Kuantitas maksudnya jumlahnya, di saat ibadah itu boleh ditingkatkan kuantitasnya. Zikir, doa, sedekah itu kan boleh ditingkatkan kualitas atau kuantitasnya atau jumlahnya. Maka coba tingkatkan teman-teman sekalian. Karena orang yang cerdas adalah orang yang terus meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya, yang pasti respon baliknya dari Allah akan lebih banyak rahmat dan rezeki yang akan diberikan. Itu bisa kita jadikan Ramadan sebagai momentum kita untuk itu. Ingat teman-teman sekalian, tinggalkan semua komunitas, lingkungan, keadaan yang membuat kita lalai. Kita manusia ini lemah, mudah terpengaruh. Duduklah sama orang-orang yang selalu di masjid, sholat berjamaah, rajin mendengarkan ilmu, rajin menjaga kualitas puasanya, menjauhi dosa-dosa. Itu kita jadikan sebagai teman-teman. Keluar semua dari grup-grup di medsos, grup WA yang isinya cuma maksiat kepada Allah. Tidak usah. Tinggalkan semua tontonan yang bisa melemahkan iman. Semua di tangan kita itu. Tinggalkan. Selama Ramadan, latih diri kita untuk itu. Supaya nanti kita bisa terapkan 11 bulan ke depan setelah Ramadan. Dan Ramadan akan datang, tingkatkan lagi lebih bagus. Sampai kita bertemu dengan Allah, maksimal ibadah yang bisa kita kerjakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu alam, itu nasihat dari